Gini, dalam dunia yang serba tidak pasti, itu ada satu hal yang harus kita lihat bahwa perdagangan internasional merupakan solusi bagaimana mengatasi kemiskinan di seluruh dunia. Jika kita lihat bahwa demonstrasi yang terjadi kemarin, banyak para pekerja yang menuntut gaji sesuai standar, sedangkan keadaan ekonomi negara itu sedang tidak baik-baik saja. Karena kenapa? Kita bisa melihat sekarang dengan data yang benar, apakah ekspor Indonesia ini bisa laku atau tidak di pasar internasional. Sementara data selalu menunjukkan, data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ekspor kita terus meningkat. Tetapi kenapa banyak PHK? Sementara kalau kita bandingkan dengan China, China ekspornya terus meningkat, bahkan menjadi ancaman serius bagi pemerintah Amerika. Tetapi di sana pertumbuhan ekonomi maju, angka pengangguran itu terus turun. Di Cina pun banyak pengangguran, tetapi pemerintah terus berupaya untuk mengurangi angka pengangguran. Jadi antara data dan kejadian di lapangan itu sama. Sedangkan kita, data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan kenyataan di lapangan itu bisa kontras, tidak sama. Pertumbuhan ekonomi 5%, tetapi lebih banyak generasi muda, khususnya Gen Z ya, atau Gen Z itu sulit untuk mencari pekerjaan. Jadi ada yang mana ini yang benar? Ya kan, seharusnya dengan angka pertumbuhan ekonomi 5% kita selalu mengklaim kita salah satu atau nomor dua paling tertinggi di antara negara anggota G20 ya, atau G20. Indonesia adalah tertinggi. Itu bagus sekali kalau kita lihat berita itu sebagai informasi yang mengembirakan. Tetapi faktanya di lapangan adalah orang lebih banyak terkena PHK. Banyak perusahaan-perusahaan khususnya manufaktur itu bangkrut. Kalau Indonesia mengalami penurunan di daya saing di era manufaktur, maka kita harus mengatakan tiang penyangga ekonomi itu sudah runtuh. Ya, kalau karena manufaktur lah yang banyak akan memberikan sumbangan terbesar bagi ekonomi kita. Ini yang menjadi masalah saat ini. Ekonomi tinggi, dikatakan dengan data resmi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk tinggi, tetapi banyak pabrik yang tutup, biaya kesehatan juga terus meningkat, pajak dinaikkan. Kalau ekonomi tinggi, pajak itu tidak akan naik karena negara akan cukup dari penerimaan dari bidang ekspor, dari dunia ekspor, istilah the world of export. Ini kan berarti ada yang disembunyikan. Yang ini yang memang yang akan lebih mengerti bukan kita, orang pemerintah, apakah ini benar. Karena kenapa? Antara hasil data resmi dengan apa yang terjadi di lapangan kok ini beda. Nah, apalagi saat ini kita harus mencari pasar baru. Yang paling hal utama adalah bagaimana Indonesia mempunyai industri manufaktur yang kuat. Apakah Indonesia pernah menjadi negara manufaktur yang kuat? Ya, pernah tahun 1970 dan 1980-an ketika di bawah pemerintahan Bapak Presiden Soeharto yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Waktu itu Indonesia adalah raja manufaktur dari Asia Tenggara. Dan juga kita bisa melihat Presiden Soeharto waktu itu dengan program Pelita ya, pembangunan 5 tahun, juga tahun 1984 bisa surplus waspada pangan, harga pangan sangat murah, tidak ada gejolak. Bulog sebagai lembaga resmi pemerintah yang menyalurkan bahan pangan, ya kita bisa mengatakan saat ini sembako, itu bekerja dengan efektif, jadi tidak ada gejolak harga pangan. Nah sekarang ini gejolak harga pangan terjadi setiap bulan, bahkan bukan setiap bulan lagi, setiap minggu. Ada apa? Jadi kalau kita lihat dari tata cara administrasi pemerintah zaman Presiden Soeharto ini jauh lebih efisien. Mungkin 60% dari orang Indonesia yang sekarang masih hidup dari 220 juta jiwa itu banyak yang merasakan ketika zaman Pak Harto. Ya, di waktu zaman Pak Harto juga terjadi KKN, cuma tidak separah sekarang.
Hanya di sini saya ingin menyoroti adalah kinerja birokrasi di zaman Soeharto jauh lebih bagus, jauh lebih efisien, dan mempunyai visi global. Makanya Indonesia waktu itu sangat disegani. Bahkan kita punya industri penerbangan Nusantara yang dulu disebut IPTN, yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. Indonesia bisa melakukan inovasi pembuatan pesawat baru yang jauh lebih canggih dibandingkan buatan Eropa, Amerika, ataupun Latin Amerika. Tetapi untuk saat ini kita belum tahu inovasi apa yang dilakukan oleh Indonesia ketika kita mengalami reformasi. Justru inovasi ini semakin tertinggal dibandingkan di era tahun 1970-1980-an. Di sini saya ingin menekankan bahwa kita bisa melihat sejarah. Negara ini pernah mengalami suatu era di mana ekonominya itu benar-benar antara data resmi dengan fakta di lapangan itu koordinasinya sangat bagus. Jadi datanya ekonomi tinggi, di lapangan juga sangat tinggi. Orang mencari pekerjaan mudah, orang mendapat gaji yang cukup juga mudah. Nah, sekarang data menyatakan pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kehidupan semakin sulit. Bahkan industri manufaktur banyak yang gulung tikar, tidak bisa bersaing dengan produk-produk manufaktur dari luar negeri. Padahal Indonesia kalau kita akui adalah negara paling terkaya di dunia dalam hasil alam. Ini kan jadi ada kontradiktif yang harus dibenahi. Apa sih yang salah di era reformasi? Antara data dengan kejadian di lapangan ini jauh berbeda. Sedangkan di era Bapak Presiden Soeharto, ya disebut sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, itu antara data resmi sekali lagi dengan kejadian di lapangan itu seimbang. Bahkan dulu gaji pegawai negeri, walaupun mungkin kalau untuk ukuran sekarang sangat sedikit ya, sekitar ada yang mengatakan 70.000, ada yang mengatakan 175.000. Ini yang saya dengar dari tetangga saya yang udah pensiun. Itu cukup, bahkan bisa nabung, ya bisa nabung untuk per bulan bisa menyekolahkan anak mereka sampai S1. Kalau dulu kan tahun 1980-an S1 itu udah merupakan sekolah yang paling tinggi ya, walaupun tetap S2 S3 tetap ada, cuman kita mendapatkan S1 itu udah sangat prestis. Untuk mencapai jabatan tinggi di instansi pemerintah atau di perusahaan swasta itu sudah luar biasa. Lulusan SMA juga banyak bekerja sebagai customer service di era Presiden Soeharto. Jadi kalau saya banyak lihat perbandingan sejarah di sini adalah ternyata semakin modernnya kita makin bingung apa sih yang harus kita lakukan. Sedangkan di masa lalu Indonesia ada pemimpin, bahkan kita bisa melihat industri manufaktur kita ini banyak dicontoh oleh negara-negara ASEAN seperti Thailand, pas itu juga Malaysia. Bahkan Malaysia untuk membangun industri manufaktur harus banyak merekrut tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di sana, bukan hanya untuk membangun industri manufaktur, tetapi juga untuk membangun infrastruktur di negeri jiran. Jadi ini ada sebuah kesenjangan hasil kerja, gap work result ya, hasil kerjanya jauh. Di zaman Pak Harto dulu menteri-menteri tidak pernah mengatakan blunder statement. Semuanya itu fokus untuk kerja. Kalau sekarang kan ini banyak blunder statement dan semua menteri itu ditunjuk sesuai profesionalisme. Tidak ada menteri yang ditunjuk dari kada balas jasa politik ya. Karena kalau di banyak negara demokrasi itu tidak ada namanya kabinet pelangi. Kalau koalisi pelangi itu wajar. Yang namanya kabinet itu harus dari kalangan profesionalisme atau dari satu partai. Hanya ini studi politik ini kan unik, bahwa politik memang dinamis. Studi kasus Indonesia adalah studi yang sangat unik di dunia karena baru ada kabinet di dunia ini yang lintas partai, bahwa ketua umum partai bisa menjadi menteri. Sedangkan di Amerika ya kalau misalnya berkuasa republik ya itu semua orang republik yang akan memegang. Orang Demokrat yang berkuasa semua akan kader-kader partai Demokrat di Amerika. Nah, untuk jabatan strategis, seandainya di kalangan partai tidak ada, maka akan
diundang ahli atau konsultan ataupun dosen yang bisa mengisi posisi tersebut. Sedangkan di kita lebih banyak jabatan menteri itu diberikan kepada orang-orang partai politik dan lintas partai. Akhirnya terjadi kelemahan adalah tidak adanya satu visi karena begini, antara visi negara dan visi partai itu belum tentu sama. Itu wajar di negara demokrasi. Mungkin visi partai ingin mendapatkan kursi yang banyak, tapi visi negara kan bukan untuk membangun negara. Seringkali di Indonesia terjadi memang bentrokan, ya. Bentrokan artinya antara visi partai dan visi negara tidak selaras. Akhirnya orang bekerja bingung. Kalau visinya sudah berbeda, maka akan sangat sulit untuk membangun negara dari sistem. Makanya ini harus ada yang berani ketika kabinet itu berasal dari kalangan profesionalisme, walaupun dari orang partai tapi satu partai, jangan ada lintas partai. Sedangkan untuk membuat koalisi di parlemen, ya itu silahkan saja, karena di banyak negara pun yang multi partai, ya beberapa negara seperti Jerman, ya pas itu Italia atau negara-negara Eropa Barat yang lain, mereka tetap adanya koalisi. Di Belanda pun ada koalisi, ya kan, tapi khusus untuk di parlemen, jangan sampai di kabinet. Kalau di kabinet ada koalisi partai, ini adalah kinerja tidak bisa berjalan dengan baik. Kinerja mungkin akan lebih mengarah kepada kepentingan partai, bukan lagi kepentingan pemerintah. Yang ini yang sekarang kita rasakan. Akhirnya sekarang terjadi ketidakpuasan dari masyarakat. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu masyarakat yang baik. Mereka sebenarnya tidak begitu peduli terhadap sistem apapun digunakan. Yang penting ekonomi itu bisa membangun kemakmuran bagi masyarakat, seperti harga sembako murah, tingkat pendidikan itu bisa mencapai S1 dengan biaya yang terjangkau seperti di era Orde Baru, era Pak Harto. Mendapatkan pekerjaan itu mudah, itu saja sebenarnya. Mereka nggak terlalu pusing dengan sistem apa yang diterapkan. Yang penting kita bisa hidup dengan cukup dalam hal per kapita, ya, dalam ini pendapatan kita bisa hidup dengan damai. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat cinta damai. Ya, hidup cukup itu sudah penting. Tidak rumit kok seperti di Eropa ataupun Amerika. Walaupun mereka sudah mapan, karena mereka masyarakatnya sudah sangat kritis, sistem kepartaian pun bisa digugat di sana. Di kita hanya sekarang adalah banyak elit politik tidak memahami apa keinginan rakyat. Sebenarnya simpel, jadi pemimpin Indonesia itu bagaimana bisa memakmurkan masyarakat. Ini aja. Kalau ini sudah bisa diterapkan, tidak akan ada gejolak namanya demonstrasi, tidak ada gejolak namanya berita hoax, tidak ada gejolak saling menghina di media sosial, karena bermuara pada ketidakcukupan pendapatan untuk biaya hidup setiap hari. Ini harus disadari oleh pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus untuk mempunyai standar biaya hidup yang rendah, sedangkan inflasi dari tahun ke tahun akan semakin meningkat. Jadi ini yang menjadi gambaran umum dari ekonomi Indonesia sekarang, yang harus banyak direvisi. Kebijakannya harus direvisi, karena kita sekarang berbicara dalam dunia global yang menyatu. Jika kita mengatakan kejujuran, itu jauh lebih bagus. Sekali lagi, jangan kita membaca data resmi ekonomi tumbuh 5%, tetapi faktanya mencari pekerjaan sulit. Lebih bagus seperti negara luar, ekonomi tinggi, orang mendapatkan pekerjaan mudah, biaya kesehatan murah. Di negara luar, data resmi pemerintah mengatakan ekonomi buruk, maka hasilnya pun banyak pengangguran, tetapi itu lebih dihargai oleh masyarakatnya sendiri. Bahkan ada kinerja masyarakat dengan pemerintah bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi. Jadi di sini semua adalah faktor dari mentalitas dan kejujuran. Ya, sekali lagi nih, kita harus melihat banyak sisi ekonomi dari data-data resmi yang dikeluarkan. Jangan sampai terjadi hal yang kontras di lapangan atau bertentangan. Ya, ini podcast singkat saya. Jika Anda ingin tahu banyak tentang saya, Anda bisa membuka YouTube saya dengan nama Septo Indarto, ataupun account TikTok saya Septo Indarto. Saya profesi saya dari Global Strategist, artinya membuat analisa global.
Anda juga bisa melihat di Google dengan nama saya Septo Indarto. Setiap hari saya broadcasting di TikTok selama 10 sampai 15 menit ya untuk men-share apa yang terjadi saat ini dalam dunia global, baik tentang Indonesia maupun negara lain. Saya Septo Indarto mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah bergabung. Jika Anda ingin melihat konten saya, Anda bisa langsung buka TikTok saya dengan account Septo Indarto. Ya, kita bisa berjumpa lagi besok di waktu pagi, siang ataupun sore. Ya, saya hanya ingin memberi pencerahan bagaimana kita harus berpikir modern. Sedangkan kita dulu dikenal tahun era 1970-1980 adalah bangsa pemikir modern bagi negara-negara di Asia dan juga Asia Tenggara. Saya Septo Indarto mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.